Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa orang lain bisa dengan mudah mewujudkan keinginannya? Mengapa orang lain bisa dan kita tidak bisa? Ketika jiwa kita ingin bertumbuh, maka yang hadir adalah pertanyaan untuk bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Namun, ketika ego kita mengambil alih diri, maka iri hati akan membuat kita menyalahkan situasi atau orang-orang di sekitar kita. Bisakah kita membedakan keduanya? Satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah kemampuan orang lain untuk manifestasi sejatinya juga kita miliki. Namun, apa yang membuat kita terhalang tembok dalam membangun realita yang kita inginkan? Banyak orang akan pergi mengikuti berbagai kelas motivasi atau penyembuhan untuk mencari jawaban. Namun, hanya sedikit yang memutuskan untuk duduk dalam kesendirian, menemukan jawaban dalam diri. Kita dapat melakukan evaluasi diri. Yang manakah diri kita? Apakah kita masih berharap datangnya sang penyelamat untuk membuat kehidupan kita lebih baik? Atau kita kemudian menyadari bahwa kekuatan untuk mengubah hidup sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita sendiri? Untuk dapat melakukan manifestasi, kita harus menguasai energi diri terlebih dahulu. Namun, jika kita tidak memiliki kontrol akan tubuh fisik, emosi, serta pikiran kita, maka orang lainlah yang akan memanipulasi dan memanfaatkan kita. Untuk dapat menguasai diri, maka kita harus berlatih untuk mengambil berbagai keputusan kecil dalam hidup. Sesederhana, memutuskan pakaian apa yang kita kenakan sekolah atau bekerja. Jika biasanya orang tua atau pasangan yang memilih, maka kita dapat mencoba untuk memutuskannya sendiri. Latih hal ini terus-menerus, sehingga kita terbiasa untuk mengambil keputusan dengan cepat, tanpa opini orang lain. Keputusan yang kita ambil adalah tanggung jawab dan karma kita sendiri. Kebiasaan ini kemudian akan berubah menjadi penguasaan diri, di mana kita akhirnya sadar bahwa kita memiliki kehendak bebas yang bisa kita gunakan dalam hidup. Tipu muslihat. Sebagai individu yang tak terpisahkan dengan individu lainnya, kita mendapatkan banyak pelajaran di sekolah bumi ini. Pola berulang terjadi dengan aktor yang berbeda ketika kita belum bisa memahami apa sebenarnya yang perlu kita lepaskan dalam hidup. Penderitaan akan menghantui kita ketika kita terus melawan petunjuk yang diberikan oleh semesta untuk belajar menjadi makhluk yang ikhlas. Keikhlasan adalah pelajaran yang begitu sulit bagi umat manusia, karena kita telah didoktrin sejak kecil untuk melakukan perencanaan, mengontrol, serta berusaha untuk memanipulasi hasil. Sehingga, pikiran kita menjadi begitu picik, di mana kita akan menggunakan segala cara untuk mencapai target yang telah kita tentukan sebelumnya. Inilah penderitaan yang kemudian menjadi sebuah kenormalan di masyarakat kita. Kita terbiasa untuk menyakiti, merendahkan, atau menyebarkan fitnah agar kita merasa aman dan lebih tinggi jika dibandingkan oleh orang lain. Namun, sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah proyeksi dari kegelapan jiwa kita sendiri? Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk menghentikan tipu muslihat yang kita dan orang-orang sekitar kita lakukan? Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan menyadari akar dari tipu muslihat itu sendiri. Artinya, kita menelusuri kembali emosi dan pikiran kita sendiri. Kita lihat ke dalam diri, apakah kita iri akan pencapaian orang lain? Apakah kita merasa rendah diri ketika orang lain memiliki status sosial, pekerjaan, atau pendidikan yang lebih tinggi daripada kita? Perbandingan yang kita lakukan dengan orang lain merupakan tanda bahwa kita tidak mengenali diri kita sendiri, sehingga kita tidak mengasihi diri kita. Hal ini berdampak pada bagaimana kita berusaha untuk mencari pengakuan atau validasi dari orang-orang sekitar kita. Bayangkan jika kita telah selesai dengan diri kita sendiri, maka tipu muslihat, sekecil apapun itu, tidak akan timbul di benak kita.
niatan buruk untuk menyakiti atau menjatuhkan seseorang tidak akan pernah hadir ketika kita telah merasakan kelimpahan di dalam diri, di mana perbandingan atau pengelompokan tidak dilakukan oleh logika kita secara tidak sadar. Logika akan kita gunakan dengan kesadaran penuh untuk melayani sesama, bukan ego. Latihlah diri untuk merenung dan mengasihi diri. Maafkan diri, karena selama ini telah mencari pelarian keluar dan tidak meluangkan waktu dalam kesendirian. Rangkul kegelapan jiwa kita sendiri dan sinari dengan cahaya kesadaran dan cinta kasih. Menyeimbangkan informasi. Selama ini, mungkin seringkali kita memilih untuk diam dan melarikan diri ketika orang lain memfitnah atau melakukan framing terhadap diri kita. Framing yang dimaksud adalah di mana sebuah narasi bohong atau cerita palsu diciptakan oleh individu lain untuk menjatuhkan kita. Hal ini sesungguhnya bukanlah kejadian buruk, namun sebuah bantuan bagi kita untuk terus lebih yakin kepada kekuatan kita sendiri. Karena jika kita terus melarikan diri, pola berulang akan hadir untuk memberikan kita pelajaran yang sama. Individu-individu yang kita anggap sebagai orang jahat atau aktor antagonis di hidup kita, sesungguhnya adalah pemain penting dalam hidup kita. Karena tanpa kehadiran mereka, tidak akan ada dinamika yang membantu kita untuk meningkatkan kesadaran. Hidup kita akan datar, dan tingkat kesadaran kita akan terus berada pada level yang sama. Maka, berterima kasihlah kepada orang-orang yang pernah menekan atau membuat hidup kita menderita. Karena tanpa mereka, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita memiliki keberanian dan potensi begitu besar dalam diri untuk melawan dan terus bertumbuh. Kemudian, jika kita telah memahami bahwa sejatinya setiap individu memiliki kehendak bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, apakah artinya kita juga bisa bertindak sesuka hati kita, sama seperti aktor-aktor yang kita berikan label antagonis? Tentu bisa. Hal ini adalah pilihan. Banyak orang memilih meladeni pertikaian dengan agresif, namun ada juga yang memilih untuk melawan dengan anggun. Intinya adalah bagaimana kemudian kita bangkit untuk menyeimbangkan informasi bohong yang selama ini telah disebarluaskan mengenai diri kita. Cara masing-masing individu sangatlah bervariasi. Namun, keinginan kita untuk menyebarluaskan kebenaran adalah sama. Kita tidak ingin lagi lingkungan sosial kita terkontaminasi dengan kegelapan, sehingga kita perlu untuk hadir di tengah-tengah kegelapan dengan cara kita masing-masing. Tampillah di tengah-tengah kekacauan dengan kelembutan dan cinta kasih. Maka semesta akan mengatur di mana dan kapan kita harus mengucapkan kebenaran yang sejati. Menciptakan ruang pulih. Menyembuhkan diri adalah hal yang tidak terjadi secara instan. Kita harus mulai terlebih dahulu dengan mengidentifikasi apa yang membuat kita merasa sakit. Apakah kenangan masa lalu? Apakah ekspektasi yang tak terpenuhi? Apakah keinginan yang belum terwujud? Banyak hal membuat individu di bumi saat ini merasakan penderitaan. Jika banyak orang mengalami penderitaan, maka hal ini akan menjadi penderitaan kolektif yang membuat wabah kegelapan di bumi kita. Kemudian, bagaimana cara kita menghapuskan penderitaan dari bumi ini? Caranya adalah dengan menyembuhkan diri terlebih dahulu. Masing-masing individu harus bisa merangkul kegelapan jiwa dan merawat dirinya sendiri. Jika setiap individu sudah mampu menjaga energi dirinya, maka kesadaran ini akan menjadi kesadaran kolektif yang menggantikan bumi yang lama dengan bumi baru. Hal ini adalah cita-cita kita bersama. Maka, apakah yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan diri? Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menciptakan ruang pulih, di mana kita memiliki ruang aman untuk berada dalam kesendirian dan berdialog dengan diri. Apakah artinya kita mengisolasi diri? Memutus hubungan dengan lingkungan sosial mungkin adalah hal yang ekstrim. Yang perlu kita lakukan
hanyalah mengatur jarak dan mengurangi frekuensi pertemuan, sehingga kita bisa lebih mendengarkan kata hati kita. Ruang pulih bagi setiap individu akan berbeda. Ada yang memutuskan untuk menciptakan ruang di rumah sendiri dengan cara membersihkan kamar pribadi. Ada yang memutuskan untuk pindah ke lokasi lain. Maka, temukanlah cara kita masing-masing. Ruang pulih dapat terus berubah seiring dengan penyembuhan yang terjadi di diri kita. Jika sebelumnya kita hanya merapikan kamar pribadi, berikutnya mungkin kita memutuskan untuk merapikan dapur, ruang tamu, kemudian kebun, hingga akhirnya satu rumah terasa aman bagi kita untuk bertumbuh. Ada juga yang memutuskan hidup baru di lokasi yang baru dengan gaya hidup yang lebih sederhana dan lain sebagainya. Intinya adalah ruang pulih yang kita tempati adalah refleksi dari alam batin kita sendiri, sehingga semakin harmonis energi kita, maka hal ini akan tercermin kepada lingkungan tempat kita tinggal. Menerima frekuensi rendah. Mungkin banyak dari kita yang beranggapan bahwa berada di frekuensi rendah berarti jauh dari spiritualitas. Padahal sesungguhnya hanya ketika kita berada di frekuensi rendahlah kita bisa terus memahami dualitas atau kontras sebagai fondasi dari segala penciptaan di alam fisik ini. Kemudian, bagaimanakah cara kita mengetahui jika kita berada pada frekuensi rendah? Cara paling mudah untuk mengetahuinya adalah dengan menyadari emosi yang kita rasakan. Seringkali ketika lapisan energi emosional mengambil alih, maka kita akan terhanyut dalam berbagai pikiran yang membuat koneksi kita dengan Sang Ilahi terlupakan. Sehingga, menyadari emosi kita sendiri akan terasa sulit. Disinilah kita perlu berada dalam keheningan. Ketika kita berada di emosi yang kuat, seperti duka, keputusasaan, atau rasa bersalah, seringkali kita akan mencari distraksi yang membuat kita melupakan apa yang kita rasakan. Distraksi yang dimaksud membeli berbagai benda, pergi mencari keramaian, atau kegiatan lain yang membuat kita lupa kepada emosi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, emosi tersebut akan kembali lagi saat kita berada sendiri. Inilah pelajaran berat yang umat manusia perlu lampaui bersama, di mana merangkul emosi frekuensi rendah perlu kita lakukan dalam kesendirian. Kita tidak akan pernah memahami apa yang kita rasakan jika kita terus menyibukkan diri. Jika hal ini sedang kita alami, maka luangkanlah waktu untuk menarik dan menghembuskan nafas perlahan berkali-kali hingga kita benar-benar hadir di momen saat ini. Kita telusuri mengapa duka yang kita alami terasa begitu menyakitkan. Apakah karena rasa bersalah? Apakah karena hal-hal yang tak sempat terucap? Rasa bersalah adalah emosi yang seringkali disangkal oleh manusia akibat ego yang tinggi, sehingga menyadari hal ini membutuhkan waktu dan pelajaran hidup yang besar. Namun, saat kita memahami bahwa rasa bersalah adalah bagian dari emosi yang perlu kita pahami, maka kita akan menjadi jauh lebih tenang, karena kita akhirnya mengetahui bahwa agar terhindar dari rasa bersalah, kita harus terus menampilkan perilaku yang tidak menyakiti orang lain. Sadarkah kita akan hal ini? Kita harus paham bahwa menyakiti lewat ucapan maupun tindakan adalah kontras dari mengasihi dan mengampuni. Maka, mendapatkan pelajaran emosi frekuensi rendah adalah hal yang perlu kita syukuri dan terima sebagai bagian dari perjalanan kita di sekolah bumi. Jalan hidup. Kemudahan akan akses informasi yang kita rasakan saat ini sesungguhnya adalah pintu bagi kita untuk terus belajar mengamati realita yang berbeda. Kita dapat melihat bagaimana ketika sebuah narasi atau informasi terus diulang-ulang dan disampaikan oleh banyak orang, maka kita akan beranggapan bahwa hal tersebut adalah kebenaran. Artinya,
Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu dengan gadget kita dan menyerap begitu banyak informasi setiap harinya, maka pikiran kita akan penuh dengan berbagai realita yang sesungguhnya bukan jalan hidup kita. Kita dapat melihat bagaimana iklan suatu produk yang kini dipromosikan oleh berbagai konten kreator. Jika kita terus-menerus melihat produk yang sama, maka kita akan berpikir bahwa kita harus memiliki barang tersebut. Contoh lain, jika berbagai media menayangkan berita peperangan, maka kita akan berpikir bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk bisa menemukan jalan hidup kita tanpa dipengaruhi oleh narasi yang diciptakan oleh media sosial atau berita? Caranya, tentu dengan mengurangi konsumsi informasi melalui gadget yang kita gunakan. Berita-berita yang terus kita konsumsi akan mempengaruhi keharmonisan lapisan energi pikiran, emosional, dan fisik kita. Jika kita sudah merasa lelah dan kewalahan, maka hentikanlah penggunaan gadget. Kita atur kembali tarikan dan hembusan nafas perlahan, dan